Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Maria. Kali ini kita akan membahas satu materi tentang aplikasi turunan, yaitu untuk menggambar atau mensketsa suatu fungsi. Nah, gimana caranya ya? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, ini adalah materi yang terakhir untuk bab turunan, ya. Kita akan mempelajari aplikasi dari turunan, yaitu untuk menggambar grafik fungsi atau mensketsa kurva dari suatu fungsi. Oke, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang kecekungan dan titik balik atau titik belok. Oke, jadi terdapat dua jenis kecekungan untuk kurva dari suatu fungsi, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Oke, agar lebih jelas, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Gambar yang sebelah kiri ini adalah contoh kurva yang cekung ke atas atau terbuka ke atas. Yang di tengah ini adalah contoh kurva cekung ke bawah atau terbuka ke bawah. Sedangkan yang paling kanan ini menunjukkan sebuah titik balik. Apa itu titik balik? Atau kadang-kadang disebut juga sebagai titik belok, yaitu titik yang menandai perubahan kecekungan. Gitu ya. Jadi di sini kurvanya cekung ke bawah, kemudian terjadi perubahan menjadi cekung ke atas. Nah, titik inilah yang disebut sebagai titik balik atau titik belok. Oke, sekarang kita bisa menggunakan beberapa sifat, yaitu menggunakan uji turunan kedua. Jadi, jika turunan kedua dari fungsi f itu positif, maka fungsinya cekung ke atas, gitu ya. Untuk x di interval i berarti cekung ke atas pada interval i. Kalau turunan keduanya negatif pada interval i, maka fungsi f-nya akan cekung ke bawah pada interval i. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini tadi perubahan kecekungan di sebuah kurva ditandai oleh sebuah titik yang disebut sebagai titik belok atau titik balik. Nah, calon-calon titik belok atau titik balik ini adalah titik yang memenuhi turunan keduanya sama dengan 0 atau turunan keduanya tidak ada. Ya, biasanya kalau memenuhi salah satu dari kedua sifat ini, itu menjadi calon dari titik belok atau titik balik. Untuk memastikan yang sebenarnya bagaimana? Tentu kita harus periksa apakah benar di titik itu terjadi perubahan kecekungan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mensketsa kurva dari sebuah fungsi, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, nah kita perlu menentukan nilai pembuat 0 dari fungsi tersebut. Artinya, kapan fx-nya sama dengan 0. Nah, ini berguna untuk kita tahu apakah fungsi tersebut memotong sumbu x atau tidak. Gitu ya. Yang kedua, kita perlu menentukan titik stasionernya. Masih ingat ya, di pembahasan sebelumnya, titik stasioner adalah titik yang memenuhi turunan pertamanya sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, kita perlu menentukan interval di mana fungsi naik atau fungsi turun. Nah, ini juga telah kita bahas sebelumnya. Fungsi akan naik ketika turunan pertamanya positif. Fungsi akan turun ketika turunan pertamanya negatif. Oke, setelah tahu interval naik turunnya, yang keempat, kita perlu tahu interval dan jenis kecekungannya. Gitu ya. Jadi kita perlu cari turunan kedua dari fungsinya. Oke, tadi kita punya sifat kalau turunan keduanya positif, cekung ke atas,
turunan keduanya negatif, cekung ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa menentukan titik belok atau titik balik, yaitu ketika f aksennya sama dengan 0, atau f double aksennya sama dengan 0, atau f double aksennya tidak terdefinisi. Yang terakhir, nah kita bisa menentukan beberapa titik bantu. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contohnya ya. Sketsalah kurva fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Oke, ini langkah yang pertama. Kita perlu menentukan pembuat 0 dari fungsi f. Kita ingin tahu fungsi f ini memotong sumbu x atau tidak. Berarti fx sama dengan 0. Kita selesaikan persamaannya, kita dapat x sama dengan 0 atau x sama dengan minus 2. Oke, lalu substitusi ketika x-nya 0, y-nya 0. Ketika x-nya minus 2, y-nya 0. Ya, jelas. Jadi, f memotong sumbu x di kedua titik ini ya, 0,0 dan minus 2,0. Nah, langkah berikutnya kita tentukan titik stasionernya. Itu kita cari turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3 tambah 6x kuadrat. Kita selesaikan, akan kita peroleh x-nya 0 atau x-nya minus 3/2. Nah, ini kita substitusi ke fungsi f. Ketika x 0 diperoleh y-nya 0. Ketika x-nya minus 3/2, kita peroleh y-nya adalah min 1,7. Oke, jadi kita di sini punya dua titik stasioner di 0,0 dan di min 3/2,1,7. Nah, ingat bahwa titik stasioner ini adalah calon titik ekstrim ya, calon titik maksimum atau minimum. Langkah berikutnya, kita mau cari tahu pada interval mana fungsi naik atau fungsi turun. Kita sudah punya tadi titik stasionernya ada dua, yaitu di x min 3/2 dan di x sama dengan 0. Nah, kita punya 3 buah interval, kita ambillah 3 buah titik uji gitu ya, di masing-masing interval. Misal, di interval x lebih kecil dari minus 3/2, kita ambil titik ujinya x sama dengan minus 2. Di interval x antara min 3/2 sampai 0, kita ambil titik ujinya x min 1. Dan di x lebih besar dari 0, kita ambil titik ujinya x sama dengan 1. Nah, masing-masing titik uji disubstitusi ke turunan pertamanya. Dari sini kita dapatkan bahwa di interval x kecil dari minus 3/2 itu tandanya negatif. Berarti di sini fungsinya turun. Ya. Kemudian di interval yang kedua dan ketiga ini tandanya positif. Artinya fungsinya naik pada interval x lebih besar dari minus 3/2. Oke, langkah selanjutnya kita perlu menentukan jenis kecekungan dan calon dari titik baliknya. Artinya kita perlu mencari turunan kedua dari fungsi f. Nah, turunan keduanya sama dengan 0. Diperolehlah x-nya 0 atau x-nya minus 1. Gitu ya. Lalu substitusi ketika x 0, y-nya 0, ketika x-nya min 1, y-nya min 1. Jadi, diperoleh titik baliknya atau titik beloknya adalah 0,0 dan min 1, min 1. Nah, ini masih calon titik balik.
kita perlu periksa itu beneran titik balik atau bukan dengan cara periksa kecekungannya, jenis kecekungannya. Jadi kita udah punya intervalnya di sini adalah -1 dan 0 tadi ya. Periksa. Kita punya 3 buah interval. X kecil dari -1 di sini, X antara -1 dan 0, dan X besar dari 0. Kita gunakan uji turunan kedua. Lalu pilihlah titik uji di masing-masing interval. Substitusi ke turunan kedua. Oke, kita peroleh pada interval pertama nilainya positif, artinya cekung ke atas. Interval kedua yang di tengah ini nilainya negatif, artinya cekung ke bawah. Interval yang ketiga untuk X lebih besar dari 0, nilainya juga positif, artinya cekung ke atas. Ya, jadi kurva cekung ke atas pada interval X kecil dari -1 dan X besar dari 0. Sedangkan kurva cekung ke bawah pada interval -1 kecil dari X kecil dari 0. Oke, dengan titik beloknya di dua titik tersebut ya, 0,0 dan -1,-1. Oke, selanjutnya kita tentukan beberapa titik bantuan ya, yaitu di titik-titik yang tadi belum kita periksa. Misal, kita ambil titiknya di -3, di X sama dengan -3 dan X sama dengan 2. Substitusi ke fungsi F, kita akan dapatkan titik bantuannya yang ada di kurva, yaitu -3,27, 2,32. Oke, dengan demikian kita bisa mensketsa kurvanya seperti apa. Oke, ini langsung ada gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Perhatikan titik-titik yang tadi ya. Di sini ada di -3/2, ini titik stasionernya tadi kan. Dengan di 0,0 ya. Oke, lalu di sini kita lihat cekung ke atas, lalu ada titik belok, cekung ke bawah, titik belok, lalu cekung ke atas lagi. Oke, seperti itu ya, mensketsa kurva dari suatu fungsi menggunakan turunan, baik turunan pertama maupun turunan kedua. Oke, mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya.